Baik, saudara, kemarin saya berbicara tentang vonis MKC yang bagi saya sangat-sangat tidak adil. Dia divonis oleh hakim 10 tahun penjara. Sedangkan Yahya Waloni yang melakukan kesalahan yang sama, yaitu menista agama Kristen, hanya divonis 5 bulan penjara. Kemarin saya berkata Yahya Waloni divonis 6 bulan penjara. Ternyata saya keliru ya. Yahya Waloni hanya dapat 5 bulan penjara dan sekarang sudah melenggang bebas karena dia sudah selesai menjalani penghukumannya. Nah, terdakwa kasus yang lain yaitu terorisme, yaitu Munarman. Munarman divonis hakim 3 tahun penjara. Ya, 3 tahun penjara. Ini jauh lebih ringan daripada yang didapat oleh MKC ya. Karena kasus penistaan agama. Nah, maka bagi saya ini adalah bentuk ketidakadilan yang bagi orang Kristen harus ditangisi ya. Dan bukan hanya sekedar ditangisi, tapi juga harus didoakan agar ada perubahan di negara kita ini, agar ada keadilan. Bukan hukuman berat itu hanya diperuntukkan bagi yang minoritas, sedangkan untuk yang mayoritas melakukan kesalahan yang sama, tetapi dapat hukuman terlalu ringan. Nah, ini bentuk ketidakadilan, saudara ya. Tetapi saya melihat, saudara, yang memperberat hukuman daripada MKC ini juga adalah ulah daripada orang-orang Kristen yang bebal. Orang-orang Kristen yang bodoh, saudara. Seperti Paul Zhang. Ya, Paul Zhang ini saya kira ikut memperburuk keadaan MKC. Ya, karena sebelum kasus MKC ini mencuat maksud saya, dan sebelum dia ditangkap polisi, sudah ada lebih dahulu kasus Paul Zhang yang dengan cara pengecut itu melarikan diri ke luar negeri, lalu setelah itu dia begitu bebas memaki, menghina, mengejek. Ya, ini adalah tindakan pengecut, ya, bukan pemberani. Ini Paul Zhang, ya. Dan setelah MKC itu ditangkap, terus saja Paul Zhang ini berkuar-kuar ya, menghina, menghujat tanpa memikirkan kepentingan orang lain ya, kepentingan orang-orang Kristen di Indonesia atau terutama kepentingan daripada MKC ini, saudara. Maka Paul Zhang ini betul-betul seorang pengecut yang bebal dan bodoh. Ya. Dan sekarang ada Pak Saifuddin ya. Saya harap Pak Saifuddin mempertimbangkan baik-baik apa yang saya katakan ini ya. Jangan-jangan sikap-sikap semacam itu yang memperberat MKC di penjara. Yang menyebabkan MKC ini dituntut secara tidak adil. 10 tahun penjara. Ini ketidakadilan yang luar biasa. Nah, janganlah ketidakadilan-ketidakadilan yang ada ini diperparah oleh kebodohan-kebodohan orang Kristen, sebagaimana ditunjukkan oleh Paul Zhang ya. Dan hari ini saya melihat postingan di YouTube Paul Zhang, itu ada postingan yang saya akan bacakan ya. Postingannya berbunyi seperti ini. Apakah puasamu masih lalim, slim? Jangan lupa razia warung. Ini istilah slim, ini maksudnya muslim ya. Jadi dia berkata begini, apakah puasamu masih lalim, slim, maksudnya muslim, ya. Jangan lupa razia warung. Ya, coba perhatikan, ini postingan Paul Zhang di YouTube-nya. Postingan-postingan sampah semacam ini hanya memicu amarah, hanya memicu kebencian, hanya memicu reaksi-reaksi negatif dari pihak Islam, saudara. Ini sampah ini, ya. Ini sampah ini. Ini orang kayak gini yang tak punya otak kayak gini, tidak memikirkan nasib orang lain seperti MKC, saudara. Ini orang bodoh sekali ini, Paul Zhang ini. Maka banyak orang mengeluh-elukan dia sebagai pahlawan, pahlawan Gundulmo. Itu bukan pahlawan, itu pengecut yang melarikan diri ke luar negeri lalu bebas memaki-maki, menghina siapa saja. Ya, bukan saja sekedar pengecut, tapi dia adalah bidat. Bidat yang melawan seluruh ajaran Kristen yang sudah ada dalam sejarah gereja sebagai ajaran Alkitab atau ajaran yang berdasarkan pada Alkitab, saudara. Ini orang Paul Zhang ini bidat sesat dan pengecut, juga sekaligus bebal dan bodoh. Ya,
Jadi ini postingan apa ini? Ini kan hanya memanas-manasi. Postingan yang hanya memperkeruh suasana. Ya, dia punya hati untuk MKC apa tidak orang ini? Yang mendapat ketidakadilan vonis 10 tahun penjara. Ya, saya kira yang paling cocok untuk MKC itu di bawah 5 tahun. Ya, paling tidak 2 tahun ya. Kalau mau diperberat 3 tahun. Tapi kalau normalnya 2 tahun. Kalau kayak Yahya Waloni ini kan 5 bulan memang sengaja diperingan. Sengaja diperingan ya. Harusnya 2 tahun itu. Ya, itu normalnya 2 tahun. Penista-penista agama itu ya di atas 1 tahun, 2 tahun kan begitu. Jadi kita mengharapkan ada keadilan bagi MKC dan untuk orang-orang bebal seperti Paul Zhang, ya silakan mereka tutup mulut. Kalau tidak tutup mulut, Tuhan akan menutup mulut mereka nanti. Saya tidak ikut-ikutan orang Kristen bodoh-bodoh ya, yang bangga-bangga sekali anggap Paul Zhang pahlawan, yang bebas-bebas memaki siapa saja, memaki pemerintah Indonesia, memaki apa, itu bukan Kristen. Cara Yesus berapologetika memberitakan Injil bukan seperti itu. Pakai cara yang mulia dan agung, bukan cara memaki-maki, menghina-hina, mengejek-ejek model Paul Zhang ini. Ya, saudara ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan dalam video ini. Semoga ada banyak orang Kristen yang waras ya. Orang Kristen yang berani tapi berani berhikmat ya. Orang Kristen berani memberitakan Injil, bukan berani menghina agama lain. Berani menyatakan kebenaran Kristen, bukan berani mengejek-ejek agama lain. Itu bukan keberanian dari Roh Kudus. Itu keberanian yang diinspirasikan oleh setan. Sampai di sini, sampai ketemu dalam video-video saya yang lainnya. Tuhan memberkati kita sekalian.